Mereka minta Jokowi bebaskan Munarman, gak sekalian dikasih penghargaan. Munarman sejak ditahan atau masih ingat dengan jari sandal, sampai sekarang masih belum ada kabar signifikan terkait dirinya. Munarman ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri pada April lalu. Polri mendalami kaitan Munarman dengan Jamaah Ansarut Daulah atau JA di Makassar. Statusnya masih dalam tahap pendalaman dari penyidik Densus. Selain itu juga dilakukan penangkapan terhadap 3 mantan petinggi FPI di Makassar yang disebut masih terkait dengan Munarman. Baru-baru ini sekelompok orang yang menamakan diri sebagai sahabat Munarman meminta Presiden Jokowi untuk memperjelas status Munarman yang ditahan terkait kasus dugaan pengacauan. Mereka meminta Jokowi segera membebaskan Munarman. Saya kira sudah 4 bulan ini tidak ada kejelasan ya status saudara kami itu. Jadi di sini lagi yang lebih menunjukkan kesewenang-wenangan dari pemerintah ini ya. Karena itu kembali lagi tadi sudah ditonton dalam pernyataan sikap kami bahwa kami minta untuk segera dibebaskan oleh pemerintah, dan saya kira kalau Pak Jokowi memang bukan pemimpin yang hipokrit ya. Buktikanlah bahwa Pak Munarman itu, saudara kami itu, segera dijelaskan statusnya, kata Koordinator TP3 Marwan Batubara. Marwan mengatakan Munarman ditahan sejak April 2021, tapi hingga kini status Munarman hingga kini belum jelas. Dia memprotes penangkapan Munarman yang menurutnya melanggar hukum. Jangan sembarang tangkap kalau memang jadi saya sebutkan. Pak Jokowi bilang Pancasila, lalu dari Pancasila itu ada kejelasan tentang ini negara hukum. Tapi praktiknya justru sangat biadab gitu. Tidak beradab ya, memperlakukan saudara kami itu seolah-olah beliau itu bukan manusia ya, katanya. Ingat itu, Pak Jokowi yang lebih berkuasa itu ada, dan itu keyakinan kami. Silakan Anda tidak mau mengoreksi melepaskan Pak Munarman. Kami berdoa semoga Allah nanti menjatuhkan hukumannya atau keputusannya yang terakhir, katanya lagi. Dia juga mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi dan pengacauan beserta fitnah terhadap Munarman. Mereka mendesak agar kriminalisasi dan pengacauan serta fitnah terhadap Munarman segera dihentikan dan meminta agar Munarman segera dibebaskan dari tahanan. Munafik, nggak ngaca. Enak aja minta bebaskan Munarman. Memangnya Jokowi itu anak buah yang bisa seenaknya disuruh-suruh. Jokowi juga tidak bisa seenaknya melanggar aturan dalam bertindak. Sekalipun dia presiden, tetap ada batas yang tidak boleh dilewat agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan. Negara ini bukan milik presiden, apalagi milik kelompok pengacau dan tukang bikin ulah seperti Munarman ini. Dulu ketika ucapan Ahok dipermasalahkan, FPI dan kelompoknya memperingatkan Jokowi agar tidak ikut campur, apalagi berusaha membantu Ahok dengan cara intervensi hukum. Tapi sekarang, mereka malah meminta Jokowi intervensi proses hukum. Waras gak sih mereka ini? Ini yang namanya munafik, sesuai kondisi dan kepentingan mereka sendiri. Setelah presiden itu hanya milik mereka dan bisa disetir sesuka hati sesuai apa yang mereka inginkan. Memang, ciri khas kelompok munafik itu seperti ini, menghalalkan segala cara demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Logika berpikirnya sama mereka. Mereka ini adalah contoh kelompok yang tidak tahu aturan. Dikit-dikit langsung minta presiden turun tangan. Memangnya mereka pikir presiden kerjaannya hanya mengurusi Munarman? Nggak level bro. Munarman yang kurang ajar kayak gitu tidak perlu dibela. Biarkan saja dia terima akibat dari perbuatannya sendiri. Minta bebaskan Munarman, gak sekalian minta agar presiden berikan penghargaan kepada Munarman. Atau minta presiden mengangkat dia jadi pahlawan. Atau minta presiden berikan hadiah sepeda atau rumah atas kontribusinya kepada negara ini. Munarman ditangkap karena ada alasan kuat, dan alasan tersebut berkaitan dengan tindak pengacauan. Pengacauan di negara ini sudah memakan banyak korban. Pengacauan adalah perbuatan biadab yang harus dibinasakan. Jadi siapapun yang terlibat atau terindikasi memiliki keterkaitan memang layak untuk ditangkap. Ngomong-ngomong, mereka masih butuh pemerintah ya untuk bebaskan Munarman. Padahal mungkin selama ini pemerintah selalu mereka hujat. Coba lihat deh Rizik, pendukung simpatisan dan gerombolannya. Pasti rata-rata benci kepada pemerintah. Mereka ini ada maunya baru cari pemerintah. Jadi buat pemerintah dan rakyat yang mendukung penuh pemerintah, tolong jangan dengarkan kelompok tersebut. Biarkan saja mereka kesal sendiri, tidak ada gunanya berdebat dengan kelompok yang mau menang sendiri. Bagaimana menurut? Terungkap, bukan Anggi F. Tamuntuan, ini pengganti Kristina Paskibraka Nasional 2021 yang sebenarnya.
Kabar terbaru tentang Anggi Priscilia Tamuntuan, anggota Paskibraka Nasional 2021 yang dikabarkan nyogok. Setelah ditelusuri, akhirnya sosok anggota cadangan yang mengganti Kristina pun terungkap, yaitu Nur Aliyah. Tertera dalam surat tersebut, anggota cadangan yang berhak menggantikan Kristina di Paskib Nasional 2021 bukanlah Anggi Priscilia Tamuntuan. Nama Anggi Priscilia Tamuntuan tidak masuk daftar seleksi Dispora Paskibraka Nasional 2021. Lantas mengapa Anggi Priscilia Tamuntuan bisa lolos ke Istana Negara dan mengikuti upacara HUT RI ke-76 pada 17 Agustus 2021 yang lalu? Kristina diketahui adalah siswa SMA yang memiliki banyak prestasi dan berasal dari Mamasa, Sulawesi Barat. Awalnya, ia siap diutuskan ke Istana Negara untuk bertugas sebagai pasukan Paskibraka Nasional 2021. Namun, menjelang upacara berlangsung, Kristina dikabarkan positif COVID-19. Selang beberapa waktu, Kristina diisukan akan digantikan dengan Anggi Priscilia Tamuntuan. Tertulis di dalam surat keputusan Tim Seleksi Paskibraka Nasional 2021 Provinsi Sulawesi Barat, nama Kristina dan Dodi Krisna Putra menjadi anggota utama yang akan diutuskan ke Istana Negara. Adapun anggota cadangan dari Sulawesi Barat, yaitu Arya Maulana Mulia dan Nur Aliyah. Anggota putra, yakni Dodi Kristina Putra sebagai anggota utama, Arya Maulana Mulia sebagai anggota cadangan. Di anggota putri, ada nama Kristina sebagai anggota utama dan Nur Aliyah sebagai anggota cadangan. Dalam surat tersebut tertulis langsung bahwa Nur Aliyah adalah anggota cadangan pengganti Kristina. Nur Aliyah berasal dari Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Meskipun begitu, tim seleksi memutuskan Anggi Priscilia Tamuntuan sebagai anggota Paskibraka Nasional yang menggantikan Kristina. Teka-teki apakah Anggi Priscilia Tamuntuan yang dirumorkan nyogok dan memanfaatkan orang dalam belum ada klarifikasi. Bagaimana menurut Anda? Sikat gerombolan pendukung Rizik bikin semak, tangkap perlapnya. Ditulis oleh Sardi di Steward. Sebelum memulai, ada kabar gembira sekaligus kabar kurang memuaskan untuk pembaca. Kabar gembiranya adalah permohonan banding Rizik ditolak. Artinya Rizik tetap akan dipenjara selama 4 tahun untuk kasus tes swab Rumah Sakit Umi. Nanti akan ada artikel khusus untuk membahas ini. Kabar kurang memuaskan adalah hukumannya tidak ditambah. Harusnya ditambah 1 tahun atau 2 tahun, biar lebih seru. Tapi ya sudahlah, lebih baik 4 tahun ketimbang banding diterima dan hukuman dikurangi. Akan tetapi saat sidang tersebut terjadi kericuhan, apalagi kalau bukan karena masa pendukung Rizik tukang bikin semak jalanan. Di masa pendukung Habib Rizik Syihab di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berakhir ricuh. Sejumlah orang diamankan polisi